Perkenalkan, nama saya Sabina Masih dengan NIM 220211060026. Saya akan mempresentasikan tentang tugas dari MK Algoritma dan Pemrograman tentang konstruksi pemilihan. Saya memilih kalkulator sederhana. Mulai dengan input IOStream. Input IOStream merupakan perintah untuk menginput file header IOStream sebelum compile berlangsung. Jika tidak menggunakannya, maka tidak dapat menggunakan perintah cin maupun cout. Kemudian kita masukkan using namespace std. Kemudian ditutup dengan semikolon. Using namespace std merupakan statement atau pernyataan berfungsi untuk memberitahu program agar menggunakan namespace bernama std, yaitu standard library. Kemudian di baris yang ketiga kita masukkan int name. Kemudian dalam kurung dan dibuka dengan buka kurung perawal. InMain merupakan sebuah function yang berisi statement-statement yang diawali dengan tanda kurung perawal. Tanpa ini, program tidak dapat berjalan. Kemudian kita masuk pada deklarasi tipe data. Tipe data yang pertama yaitu integer untuk menu, kemudian semikolon, dan float untuk A dan B, kemudian semikolon. Kita masuk pada bagian tengah atau bagian isi dari pemrograman. Diawali dengan cout. Lalu kita masukkan judul dari tugas ini yaitu kalkulator sederhana. Lalu diakhiri dengan inline. Yang berfungsi untuk mengakhiri baris lalu berpindah pada baris yang baru. Fungsinya mirip seperti enter. Kemudian cout. Kita masukkan pilihan pertama untuk kalkulator sederhana yaitu operasi penjumlahan. Inline lalu semikolon. Kemudian lanjut yang kedua, operasi yang berikut yaitu pengurangan. Kemudian inline semikolon, lalu yang ketiga operasi perkalian. Kemudian inline semikolon, dan yang terakhir operasi pembagian. Kemudian inline lalu semikolon. Kemudian kita masukkan, pilih operasi dari angka di atas.
kemudian ditutup dengan n-line juga, lalu semikolon, kemudian kita masukkan cin untuk menu. Cin merupakan fungsi input atau menyimpan data berupa numerik atau karakter. Cout merupakan fungsi output atau menampilkan data dengan tipe apapun dalam layar. Kemudian ditutup dengan semikolon. Kemudian kita masukkan baris untuk memasukkan variabel angka yang akan kita operasikan nanti. Masukkan variabel pertama, semikolon, cin sebagai A, lalu semikolon, cout, masukkan variabel kedua, lalu semikolon, cin sebagai B. Kemudian kita masukkan switch, dalam kurung menu, lalu dibuka lagi dengan kurung terawal. Switch merupakan fungsi yang digunakan untuk memilih kasus dalam menu apa yang akan dijalankan. Kemudian kita masuk pada case yang pertama. Case merupakan percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Case yang pertama yaitu untuk penjumlahan, kita masukkan cout, lalu hasilnya, kemudian kita tambahkan dengan operasi penjumlahan yaitu A tambah B, lalu n-line, lalu semikolon, kemudian kita tambahkan break. Break merupakan perintah untuk menghentikan perulangan sebelum waktunya. Lalu kita lanjut ke case yang kedua, yaitu pengurangan, cout, lalu hasilnya, kemudian kita tambahkan dengan operasi pengurangan yaitu A kurang B, kemudian n-line dan semikolon, lalu kita tambahkan lagi break, lalu kita masuk pada case yang ketiga yaitu perkalian. Kita masukkan cout, lalu hasilnya, kemudian ditambah dengan operasi perkalian yaitu A dikali dengan B, kemudian n-line, lalu break lagi, dan kita masuk pada case yang terakhir yaitu case yang keempat tentang pembagian. Kita gunakan fungsi if else. If else digunakan untuk menentukan pilihan dari suatu kondisi yang diberikan. If dalam kurung B sama dengan 0, lalu kita masukkan buka kurung perawal,
Cout tidak diketahui. Kemudian inline itu maksudnya jika B sama dengan 0, maka output yang dikeluarkan akan menjadi tidak diketahui. Hasilnya itu tidak diketahui. Kemudian kurung perawal tutup, lalu else cout hasilnya kemudian kita tambahkan dengan operasi pembagian, yaitu A bahagi B atau A per B, kemudian inline, lalu semikolon. Jangan lupa tambahkan break. Kemudian yang paling terakhir kita tambahkan return 0. Return 0 itu sebagai akhir dari pemrograman ini. Kemudian periksa jika ada yang salah. Dan kita pencet tombol F12 untuk di-compile. Di situ masih ada yang salah, kita perbaiki. Compile, kemudian kita run F10. Ini adalah output dari program tadi. Kita coba operasi yang pertama untuk penjumlahan. Masukkan variabel misalnya 5, kemudian variabel yang akan ditambahkan yaitu 3, hasilnya adalah 8. F10 lagi, kita masuk ke pengurangan, yaitu yang kedua. Masukkan variabel yang pertama 10, lalu akan dikurangkan dengan variabel yang kedua yaitu 8. Hasilnya adalah 2. Lalu F10 lagi, kita coba yang ketiga yaitu perkalian. Kita masukkan variabel yang pertama adalah 9, kemudian akan dikali dengan variabel yang kedua yaitu 5. Hasilnya adalah 45. Dan yang terakhir, kita coba yang operasi yang keempat yaitu pembagian. Variabel yang pertama kita masukkan adalah 6 dan akan dibahagi dengan variabel yang kedua yaitu 3. Hasilnya adalah 2. Kita coba lagi untuk yang hasil tidak diketahui. Untuk yang operasi yang keempat, variabel yang pertama kita masukkan 5, lalu akan dibahagi dengan 0. Variabel yang kedua, hasilnya tidak diketahui. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.